Selamat sore sobat-sobat Misdinar serta umat Katolik dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya, Pastor Marson Reynold Pungis, Dirdios Karya Kepausan Indonesia, Keuskupan Manado. Nah, hari ini Pastor ingin mengajak kita untuk lebih mengenal tentang perjalanan hidup Tuhan Yesus secara khusus di masa kanak-kanaknya. Sehingga hari ini Pastor ingin mengajak kita untuk lebih mengenal dengan tema kanak-kanak Yesus ataupun juga dengan novena kanak-kanak Yesus. Nah, tentu berbicara tentang kanak-kanak Yesus merujuk pada peristiwa atau perjalanan hidup Yesus Kristus dalam rentetan usianya dari kelahirannya sampai usia 12 tahun. Karena kanak-kanak Yesus yakni berbicara tentang perjalanan hidup masa kecilnya. Tentu kita banyak mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus dalam kitab suci di masa kecilnya atau masa kanak-kanaknya tidak banyak tulisan yang diangkat tentang masa kanak-kanak Yesus. Kita hanya mungkin pernah mendengar atau membaca bagaimana masa kanak-kanak Yesus saat kelahiran maupun juga saat ia dipersembahkan di dalam bait Allah. Nah, kebanyakan kitab suci tidak menuliskan tentang masa kanak-kanak Yesus antara kelahiran dan peristiwa ditemukannya dia di bait Allah pada usia 12 tahun. Injil Matius mencatat mengenai perjalanan Yesus ke Mesir bersama dengan keluarga dari Israel dan kemudian tinggal di Nazaret di Galilea. Nah, untuk itu kakak pastor juga ingin mengajak kita mengenal seperti apa kanak-kanak Yesus lewat devosi kanak-kanak Yesus yang mungkin saat ini kita umat Katolik ada yang mengikuti novena kanak-kanak Yesus, ada yang sudah memulainya dari tanggal 15 Desember dan ditutup pada tanggal 23. Ada juga yang memulainya pada tanggal 16 Desember dan ditutup pada tanggal 24. Dan ada juga yang memulainya pada tanggal 17 Desember dan ditutup pada tanggal 25 Desember. Untuk itu pertama-tama pastor ingin mengajak kita untuk kemudian mengenal apa itu devosi kepada kanak-kanak Yesus. Pertama-tama, devosi kepada kanak-kanak kudus merupakan suatu tradisi yang telah berabad-abad lamanya dalam spiritualitas Katolik kita. Para gereja awali seperti Santo Athanasius, Santo Hieronymus berdevosi secara istimewa kepada kanak-kanak kudus Yesus. Beberapa para kudus besar sesudahnya, diantaranya Santo Bernardus dari Clairvaux, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau yang dikenal dengan si bunga kecil, atau juga Santo Fransiskus dari Assisi, Santo Antonius Padua, dan Santa Teresia Avila berperan dalam mempopulerkan devosi kepada kanak-kanak kudus ini. Santa Teresia Avila bahkan bepergian dengan membawa serta patung kanak-kanak kudus apabila ia mengunjungi biara-biara lainnya. Nah, sekitar tahun 1300-an, patung kanak-kanak kudus yang biasanya dibuat dari lilin atau kayu menjadi sangat populer. Patut diingat bahwa meski Injil tidak memberikan banyak informasi atau menulis banyak informasi mengenai perjalanan kanak-kanak Yesus, namun kehidupan yang tersembunyi di Nazaret memungkinkan bagi setiap orang supaya berada bersama dalam kegiatan harian dari Yesus Kristus pada zaman kanak-kanaknya. Hal itu bisa kita lihat atau temukan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 533. Nah, devosi kanak-kanak Yesus dari Praha berasal dari abad pertengahan atau abad ke-15. Patung kanak-kanak kudus yang kelak dikenal sebagai arca kanak-kanak Yesus dari Praha tingginya pada awalnya sekitar 18 inci atau 18 inci. Tradisi lain mengatakan bahwa arca kanak-kanak Yesus ini berasal dari sebuah biara di Bohemia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, baiklah kita mengetahui suatu cerita atau legenda mengenai asal-usul dari arca kanak-kanak Yesus ini. Nah, sebuah legenda mengatakan bahwa
di sebelah selatan Spanyol atau negara Spanyol, bangsa Moor menyerang sebuah biara Karmelit. Hanya 4 biarawan saja yang berhasil meloloskan diri. Seorang di antara mereka bernama Yosef, berdevosi secara istimewa kepada kanak-kanak kudus ini. Suatu ketika, kala Yosef sedang bekerja di halaman, seorang kanak-kanak menampakkan diri kepada Yosef dan memintanya untuk berdoa bersamanya. Yosef mendaraskan salam Maria, dan pada kata-kata "Terpujilah buah tubuhmu Yesus", kanak-kanak itu berkata, "Itulah aku." Yosef mengerti bahwa ia telah melihat kanak-kanak kudus dan karenanya berusaha untuk membuat gambarannya. Selama bertahun-tahun, Yosef mencoba tanpa hasil yang berarti untuk membuat sebuah patung atau arca sesuai gambarannya. Hingga suatu hari, kanak-kanak kudus menampakkan diri kembali kepadanya. Yesus mengatakan, "Aku datang untuk memperlihatkan diriku kembali kepadamu, agar engkau dapat menyelesaikan patung sesuai gambaranku." Yosef segera mulai bekerja, dan ketika ia telah selesai, kanak-kanak kudus itu kemudian menghilang. Yosef teramat lelah hingga ia tertidur dan tidak pernah bangun kembali dalam kehidupan ini. Kanak-kanak kudus datang untuk membawa sahabatnya ke rumah surgawinya. Entah apakah kisah ini benar atau tidak menurut sejarah, tapi sungguh merupakan suatu kisah yang indah yang melukiskan tentang kehadiran kanak-kanak Yesus yang menampakkan diri kepada manusia. Nah, pada tahun 1628, Putri Polixena memberikan sebuah patung kanak-kanak kudus kepada biara Karmelit tak berkasut di gereja Santa Perawan Maria Pemenang di Praha, di kota Praha, tepatnya di negara Ceko saat ini. Katanya, "Kuberikan kepada kalian apa yang kuanggap paling berharga dari milikku. Simpanlah patung kanak-kanak ini penuh hormat dan kalian akan berkecukupan." Pada tahun 1631, pasukan Swedia menyerbu Praha dan menghancurkan gereja-gereja Katolik. Para biarawan Karmelit terpaksa melarikan diri dari gereja Santa Perawan Maria Pemenang. Bala tentara Swedia mencemarkan gereja, merobohkan altar, dan mencampakkan patung kanak-kanak kudus ke tumpukan puing-puing hingga mematahkan kedua tangan dan jari jemarinya. Pada tahun 1638, para biarawan Karmelit dapat kembali ke Praha, ke gereja Santa Perawan Maria Pemenang. Walaupun pada saat itu dalam keadaan sulit, melarat, mereka ingat akan pesan Putri Polixena kepada mereka. Seorang imam Cyril menemukan bahwa patung kanak-kanak kudus terkubur dalam reruntuhan gereja yang pada saat itu telah dihancurkan. Ia kemudian membersihkannya, lalu menempatkannya di ruang doa mereka, agar mereka dapat menghormati arca kanak-kanak kudus ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, suatu hari sementara pater atau pastor Cyril sedang berdoa di depan patung kanak-kanak Yesus, ia mendengar kanak-kanak kudus Yesus berkata, "Kasihanilah aku dan aku akan mengasihani kalian. Berilah aku tangan dan aku akan memberi kalian damai." Jadi kita ingat kembali bahwa arca kanak-kanak kudus itu ditemukan dalam reruntuhan dengan keadaan kedua tangannya telah hancur. Nah, kemudian kanak-kanak kudus itu mengatakan bahwa semakin kalian menghormatiku, semakin aku akan memberkati kalian. Saat itu Pater Cyril tahu bahwa ia harus mendapatkan suatu cara untuk memperbaiki kedua tangan dari arca atau patung kanak-kanak kudus ini. Tetapi ia maupun saudara-saudara sebiarannya tak memiliki banyak keahlian maupun uang untuk kemudian memperbaiki arca atau patung kanak-kanak kudus ini. Sebab itu, pada saat itu Pater Cyril memohon bantuan Bunda Maria
untuk datang menolong putra ilahinya ini. Sekali lagi, sementara Pater atau Pastor Cyril ini sedang berdoa di depan patung kanak-kanak kudus ini, kemudian kanak-kanak kudus berbicara sekali lagi kepadanya, "Tempatkanlah aku dekat pintu masuk sakristi, maka kalian akan mendapatkan bantuanku." Saat itu Pater atau Pastor Cyril pun segera melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kanak-kanak Yesus kepadanya. Hanya beberapa hari sesudahnya, seorang laki-laki datang ke sakristi sesudah perayaan Ekaristi dan kemudian menawarkan bantuan. Sumbangannya dipergunakan untuk membayar biaya perbaikan dari patung kanak-kanak kudus ini. Selanjutnya, biara tidak pernah lagi berkekurangan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sobat-sobat Mesdinar maupun umat Katolik dimanapun berada. Pada tahun 1648, Uskup Agung Praha secara resmi memberikan persetujuan atas devosi kepada kanak-kanak kudus Yesus di bawah gelar Kanak-kanak Yesus dari Praha. Pada tanggal 4 April 1655, Uskup Agung Yosef Korta bertindak atas nama Kardinal Harag III dengan hikmat memasangkan mahkota di kepala dan bola berhiaskan salib di atas tangan patung kanak-kanak Yesus dari Praha atau patung kanak-kanak kudus. Sejak saat itu, devosi kepada kanak-kanak Yesus dari Praha juga terus meningkat. Banyak orang yang ikut ambil bagian untuk berdevosi kepada kanak-kanak kudus, teristimewa di negara Italia, Spanyol, dan negara-negara yang berhubungan dengan pemerintahan kolonial Spanyol. Devosi ini mengilhami kita, orang-orang beriman, untuk merenungkan perjalanan masa kanak-kanak Yesus dan martabat rajawi dari Tuhan kita. Kendati berbagai kekacauan, perang, tetapi arca atau patung kanak-kanak kudus ini tetap terlindungi. Di samping itu, ada banyak mujizat terjadi berhubungan dengan kanak-kanak kudus ini. Nah, sobat-sobat Mesdinar serta umat dimanapun berada, saat ini kita mungkin sedang mengikuti devosi kepada kanak-kanak kudus. Kita berkumpul bersama, berdoa bersama, mempersembahkan seluruh hidup kita dalam penyelenggaraan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa perjalanan hidup Yesus Kristus di masa kanak-kanaknya menjadi pengajaran bagi kita orang beriman untuk senantiasa setia pada penyelenggaraan Allah. Yesus pun demikian. Di masa hidupnya, dia berserah kepada Allah, hidup dalam kekudusan bersama keluarga kudus di Nazaret, menjadi suatu tanda bagi kita sebagai satu gereja untuk memasrahkan seluruh hidup kita, suka duka hidup kita kepada Tuhan. Untuk itu, Pastor mengajak kita semua, mari kita bersama menghormati kanak-kanak kudus, kanak-kanak Yesus, sebagaimana dia senantiasa hadir menjadi perpanjangan tangan di dalam hidup kita, menjadi penghibur, pembawa sukacita, dan percayalah, dia senantiasa hadir menjawab setiap persoalan pergumulan hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan bagaimana Pastor mengajak kita untuk mengenal kanak-kanak Yesus maupun devosi kepada kanak-kanak Yesus. Untuk itu, Pastor juga mengajak kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sambil Pastor juga mengajak kita, seluruh sobat Mesdinar, serta seluruh umat Katolik dimanapun berada, untuk mari mempersiapkan diri kita menyambut Natal yang penuh sukacita. Untuk itu, Pastor mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dimanapun berada. Semoga sukacita Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir di tengah dunia, juga lahir pertama-tama dan utama di dalam hati kita semua orang beriman. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita